Baik, ini adalah bagian yang kedua, kepercayaan atau trust yang dapat tumbuh di masyarakat modern. Ada 3 saluran di masyarakat modern yang dapat menumbuh kembangkan trust atau kepercayaan di kalangan masyarakat modern. Yang pertama adalah sistem, kemudian yang kedua adalah relasi personal, dan yang ketiga adalah shared belief. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sistem. Sistem organisasi yang terbangun dengan baik di masyarakat, yang menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain, itu akan menjadi tempat tumbuhnya kepercayaan di masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat ini kan terdiri dari berbagai komponen. Nah, jika setiap komponen itu sudah terhubung dengan baik, sudah terkoneksi dengan baik, maka akan menumbuhkan trust atau kepercayaan. Termasuk ketika kita melaksanakan tindakan ekonomi akan terkait dengan trust yang dimunculkan dari bagusnya koneksivitas keterkaitan antar satu komponen dengan komponen yang lain. Sebagai contoh, di dalam ilustrasi ini misalnya mewakili berbagai aspek yang ada di masyarakat kita. Ada pendidikan misalnya, kemudian PLN misalnya, kemudian ada lembaga perbankan, lembaga peradilan, stasiun televisi, dan seterusnya. Kita kasih contoh sederhana. Misalnya kita akan bepergian menggunakan pesawat, dan di tempat yang kita tuju kita akan menginap di sebuah hotel dengan menggunakan jasa aplikasi pemesanan tiket secara online. Sebutlah satu merek ya, satu brand Traveloka misalnya. Kita akan mengirimkan sejumlah uang. Kita akan mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang dimiliki oleh Traveloka misalnya. Sekian juta rupiah untuk tiket pesawat dan sekian juta rupiah atau sekian ratus ribu untuk tiket hotel. Mengapa kita kemudian percaya begitu saja kepada Traveloka, mengirimkan uang sekian juta rupiah, dan yang kita peroleh hanya sebatas balasan email bahwa kita sudah memiliki tiket pesawat, tiket hotel, dan seterusnya. Mengapa kita percaya? Karena ternyata sistem perbankan, sistem yang dimiliki Traveloka, sistem yang dimiliki oleh maskapai penerbangan, pihak hotel, semuanya sudah terkoneksi, terhubung dengan baik. Maka kemudian itu menimbulkan kepercayaan bagi kita yang tadi pesan tiket bahwa hanya dengan menunjukkan email yang dikirimkan oleh Traveloka, kita bisa naik pesawat, kita bisa menginap di hotel yang tadi kita tuju. Ini karena setiap komponen sudah terbangun dengan baik, maka kemudian memunculkan trust atau kepercayaan. Coba kalau misalnya setiap komponen tadi belum terhubung, maka orang akan berpikir sekian kali, masa iya sih saya harus mengirimkan uang sekian juta rupiah? Ya kalau nanti tiket yang saya terima bisa berlaku di tempat tujuan atau di maskapai penerbangan yang tadi dimaksud. Nah, ini yang pertama yang terkait dengan sistem. Contoh yang lain misalnya, mengapa mahasiswa percaya kepada keilmuan yang disampaikan oleh dosen? Karena di kampus sudah terbangun sistem bahwa orang yang bisa mengajar itu harus melewati serangkaian tahap, sekian proses yang menjamin kualitas calon dosen. Nah, karena sistemnya sudah terbangun, maka saudara percaya dengan apa yang disampaikan oleh dosen.
Atau misalnya ketika ada razia lalu lintas, mengapa polisi cukup menanyakan kepemilikan SIM atau STNK? Polisi tidak perlu untuk melihat bagaimana kemampuan pengendara ketika dia mengendarai sepeda atau menyupiri mobilnya, tapi cukup dengan melihat SIM-nya. Begitu orang sudah mempunyai SIM, maka dia sudah mempunyai kecakapan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Karena sistem yang terbangun sudah di set up sedemikian rupa, kalau orang sudah punya SIM, maka dia sudah mampu atau dibenarkan secara hukum untuk berkendara, termasuk STNK, ya, kepemilikan ataupun legalitas motor yang dimiliki. Contoh yang lain dalam perilaku ekonomi yang percaya kepada sistem adalah ketika kita membeli barang-barang konsumsi yang di situ ada stempel halal dari MUI, itu lebih memberikan kepercayaan kita terhadap produk. Mengapa? Karena proses sertifikasi halal dari MUI ini melewati sistem yang sangat rigid, sistem yang sangat terjamin prosesnya, sehingga orang akan percaya dengan label halal yang diberikan oleh MUI. Atau misalnya kita membeli barang-barang yang sudah ada registrasi SNI, Standar Nasional Indonesia. Ada dua barang X dan Y. Kalau X ini sudah ada SNI-nya, maka orang akan lebih percaya kepada itu daripada barang yang belum terstandar. Demikian pula untuk obat-obatan yang sudah terregistrasi di Badan POM, kemudian barang yang ada garansinya, atau ketika memilih layanan rumah sakit yang sudah terakreditasi secara paripurna. Itu yang pertama, sistem. Tempat di mana bisa tumbuhnya trust di masyarakat modern. Kemudian yang kedua adalah relasi personal, hubungan antar satu individu dengan individu yang lain. Ini nanti juga akan memunculkan trust. Contoh sederhananya dalam tindakan ekonomi adalah ketika kita melakukan repeat order melalui marketer yang sama. Pada pembelian pertama kita dilayani oleh marketer X misalnya dengan fasilitas sekian, diskon sekian, cashback sekian, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah percaya dengan marketer tersebut, maka kita saat akan melakukan pembelian ulang, maka karena sudah percaya dengan marketer tersebut, kita melakukan order untuk yang kesekian kalinya melalui marketer yang sama. Atau misalnya memberikan keringanan pembayaran kepada pelanggan yang sudah terbiasa berbelanja di toko atau kios yang kita miliki. Karena dia adalah pelanggan, sekian tahun sudah terjalin komunikasi, setiap bulan dia belanja, tidak pernah nunggak dan seterusnya, maka dalam suatu keadaan di mana dia tidak bisa membayar secara cash, kemudian diberikan dispensasi, maka ini merupakan wujud dari adanya trust, ya, di masyarakat modern yang berangkat dari relasi personal. Dan yang ketiga adalah shared belief, ya, percayaan terhadap nilai yang sama yang dimiliki oleh komunitas atau antar orang per orang. Ini nanti akan memberikan kepercayaan yang relatif lebih kuat daripada orang-orang yang di luar komunitasnya itu. Baik itu karena kesamaan ideologis, kesamaan kepentingan, kesamaan perspektif, dan seterusnya. Antara satu kelompok A dengan kelompok B, maka sesama kelompok A ini akan lebih percaya dengan sesama kelompok A-nya daripada dia percaya dengan kelompok B. Demikian seterusnya. Ini part kedua, bagian yang kedua dari trust atau kepercayaan yang muncul di masyarakat modern. Namun seperti yang dulu sudah pernah kita sampaikan, bahwa pembagian ini tentu sifatnya tidak mutlak, tidak rigid. Di era modern sekalipun, hubungan kekerabatan, kemudian komunitas dan seterusnya, ini juga masih menjadi
tempat di mana tumbuhnya trust, karena setiap daerah, setiap peradaban, setiap negara mempunyai karakter sosial yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Sementara itu untuk part yang kedua, kami harapkan ada respon, ada feedback dari mahasiswa. Jika ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui menu forum di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.